Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan atas nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Pada saat ini saya ingin menyampaikan materi tentang ekonomi internasional. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Helmi Agilsyah, NPM 1911 1001 3443 199, Prodi Manajemen Malam 07. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pada pembelajaran ini dibahas serta dipelajari dan juga melakukan penganalisaan mengenai transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional. Salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, perdagangan dan urusan keuangan serta moneter sekaligus organisasi ekonomi milik pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki jalinan interaksi antar negara juga merupakan bagian dari ekonomi internasional karena dianggap salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang ada. Maka permasalahan yang timbul dalam kenyataan tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan permasalahan yang ada dari penerapan ilmu ekonomi yang biasanya Anda ketahui. Salah satunya adalah perihal pemilihan produk dan kelangkaan produk, baik barang ataupun jasa yang biasanya memiliki banyak permintaan di kalangan masyarakat. Adapun karakter ekonomi internasional. Karakteristik ekonomi internasional untuk itu ada yang pertama kondisi pasar yang terbuka atau yang dikenal sebagai liberasi pasar, serta banyaknya arus transfer uang yang semakin hari semakin canggih dengan teknologi yang semakin berkembang. Dan yang kedua ada terus munculnya perusahaan yang sifat multinasional, di mana perusahaan ini membawa dampak ketergantungan secara ekonomi terhadap negara yang memiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, muncul dan timbulnya segala persaingan yang semakin hari semakin ketat antara beberapa negara, serta perusahaan dalam jalannya untuk meningkatkan mutu produk, kinerja perusahaan, keefektifan dan efisiensi kerja. Luang lingkup ekonomi internasional. Bahasannya selanjutnya adalah mengenai tentang ruang lingkup dari ekonomi internasional. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa ruang lingkup yang dapat dijadikan pembagian berdasarkan sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama ada teori dan kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, teori serta kebijakan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerja sama ekonomi internasional. Dan yang keempat, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penunjang ekonomi internasional. Selanjutnya, faktor yang pertama memiliki keinginan untuk dapat keuntungan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kedua, memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat mengelola sumber daya. Yang ketiga, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang sangat tepat. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat dan istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara sehingga hasil yang jelas produk yang dihasilkan antara negara satu dengan negara yang lainnya mengalami perbedaan. Dan yang kelima, terdapat era globalisasi di mana tiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan negara-negara yang lain. Dan yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang model di zamannya. Dan yang tujuh,
Yang ketujuh, adanya keinginan untuk membuka suatu peluang kerja serta hubungan diplomatik yang dilakukan dengan masyarakat dari negara-negara lain atau negara-negara yang berbeda. Tujuan ekonomi internasional. Tujuannya daripada kegiatan ekonomi internasional itu yaitu untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, tujuannya tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional, seperti contohnya ekspor impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan di bidang lainnya. Nah, perbedaan cara ataupun sifat yang ada pada perdagangan di ekonomi internasional dan perdagangan yang dilakukan hanya dalam cakupan luar negeri disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama ada perbedaan hukum serta peraturan jual beli, peraturan bea dan uang. Yang kedua, perbedaan adat istiadat, kebiasaan, kegemaran, musik, iklim, bahkan kondisi pasar lokal. Dan yang ketiga, perbedaan dan suasana politik, sosial budaya, serta ekonomi kultural. Apa sih manfaat kegiatan ekonomi internasional tersebut? Nah, saya akan menjelaskan. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya kegiatan ekonomi internasional. Antara lain yang pertama adalah meningkatkan pendapatan suatu negara. Nah, beberapa contoh hal yang meningkatkan pendapatan negara adalah perihal TKI atau biasa kita sebut tenaga kerja Indonesia, di mana mereka akan mendapatkan gaji dengan mata uang dari tempat asal mereka bekerja. Nah, saat mereka menukarkan uang ini nantinya terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang menjadikan salah satu pemasukan pada suatu negara. Nah, hal lain mendukung dan ekspor barang ke luar negeri, di mana ini akan menjadikan cara yang baik untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk negara. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Semua orang tentunya pernah mendengar kalimat di mana satu produksi lebih sedikit, mana harga barang atau jasa akan naik. Nah, jika demikian, maka kestabilan harga barang tidak tercapai. Maka dari itu diperlukan banyak produksi dengan solusi terbaik untuk menambah kuota impor yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini tentunya dapat memenuhi segala permintaan di dalam negeri dan menjaga harga tetap stabil dan juga tetap murah. Nah, yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Perluasan lapangan kerja tentunya akan terus meningkat jika diiringi dengan tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran suatu produksi yang kian meningkat salah satunya terdapat pada jumlah tenaga kerja yang cukup dan mencukupi selain dibutuhkannya ketersediaan bahan-bahan baku. Yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Banyak pembangunan yang dilakukan guna menunjang adanya kegiatan ekonomi internasional seperti pembangunan bandara baru, pelabuhan baru, tol, jalan baru, dan lain-lain. Nah, yang kelima dan yang terakhir, munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Dengan adanya globalisasi, tentunya proses ahli teknologi akan semakin cepat. Nah, hal inilah yang mendorong masyarakat Indonesia untuk terus mempelajari teknologi sehingga dapat menjadi ahli-ahli teknologi dunia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi saya pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.